Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcomes and greetings. Jumpa lagi dengan Mr. Bro. Dan pada tayangan spesial ini Mr. Bro akan coba mengupas tuntas materi tentang present simple. Baik sobat semua, kita langsung saja. Sekelumit tentang simple presence, maka yang harus sobat ketahui adalah 6 hal berikut. Yang pertama adalah definisinya, yang kedua fungsinya, yang ketiga pola kalimatnya, yang keempat verbs atau kata kerja yang digunakan, yang kelima keterangan waktu, dan yang terakhir yang keenam adalah bentuk-bentuknya. Tanpa buang-buang waktu, kita langsung saja mulai dengan definisinya. Berikut adalah definisi dari tenses simple present. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, atau kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dari definisi ini yang perlu digarisbawahi bahwa simple present kejadiannya adalah saat ini. Yang kedua, simple present juga bisa menggambarkan kejadian yang berulang-ulang saat ini. Oke, mudah-mudahan itu bisa dijadikan acuan. Kita kembali lagi. Setelah definisinya, kita lihat fungsi dari tenses simple present. Berikut adalah fungsi dari tenses simple present. Paling tidak ada 3 fungsi dari simple present. Yang pertama adalah menyatakan kebenaran umum. Misalnya, the sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Itu adalah sebuah kebenaran umum. Sehingga kalimat ini tidak memiliki bentuk lainnya, misalnya bentuk past tense-nya. Contoh berikutnya, sugar is sweet. Gula itu manis. Nah, itu adalah kebenaran umum. Tidak ada bentuk tenses yang lainnya. Misalnya simple past tense-nya jadi sugar was sweet. Nggak ada. Fungsi yang kedua adalah menyatakan kebiasaan saat ini atau sekarang. Contoh, I usually get up at 4 o'clock in the morning. Saya biasanya bangun jam 4 di pagi hari. Contoh berikutnya, we go to fitness center once in a week. Kami pergi ke pusat kebugaran sekali dalam seminggu. Nah, itu menyatakan kebiasaan, ya. Dan yang ketiga, fungsi dari simple present adalah untuk menyatakan keadaan atau perbuatan aktual saat ini. Misalnya, she likes Chinese food. Dia suka makanan Cina. My father is very tired now. Ayahku sangat lelah sekarang. Mia and Yuda are smart students. Mia dan Yuda adalah siswa-siswa yang cerdas. Nah, itu 3 fungsi dari simple present. Lanjut, kita lihat polanya. Ini sangat penting sekali diketahui sehingga kita punya skema. Berikut adalah pola dari simple present, yaitu subjek ditambah verb 1 dan lain-lain. Oke, yang paling penting dari pola simple present dan sekaligus menjadi identitas dari sebuah kalimat simple present adalah verb 1 atau verb 1-nya. Di mana verb 1 ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada verb 1 yang digunakan dalam kalimat nominal dan ada verb 1 yang digunakan dalam kalimat verbal. Kita lihat apa saja kata kerja yang digunakan dalam kalimat nominal. Ya, ternyata kata kerja simple present yang digunakan dalam kalimat nominal adalah bentuk to be present atau verb 1 dari to be, yaitu are. Kita gunakan are untuk subjek you
they, we, dan subjek jamak. You are, they are, we are, the students are. To be yang kedua adalah am. Ini spesial untuk subjek I am. Dan to be present yang ketiga adalah is, di mana to be is ini biasanya digunakan untuk subjek he, she, it, dan subjek tunggal. He is, she is, it is, my mother is, my father is. Itulah kata kerja yang digunakan dalam kalimat nominal simple present. Kita beranjak ke kata kerja satu atau verb satu yang digunakan dalam kalimat verbal. Oke, kata kerja yang digunakan dalam kalimat verbal adalah kata kerja penuh bentuk present, ya. Di mana verb satu secara umum dalam simple present itu ada verb satu yang biasa, bentuknya mirip dengan kata kerja bentuk dasar atau infinitive, di mana verb satu ini digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan subjek jamak. Ada juga verb satu berakhiran s. Verb satu berakhiran s adalah khusus untuk subjek he, she, it, dan subjek tunggal. Adanya perbedaan verb satu ini merupakan konjugasi. Dan ini satu-satunya konjugasi yang ada dalam bahasa Inggris. Bentuk verb yang lainnya tidak berkonjugasi, kecuali verb 2 dari to be, yaitu was dan were masih berkonjugasi. Sisanya tidak berkonjugasi. Konjugasi itu adalah perubahan bentuk kata kerja menyesuaikan dengan subjeknya. Oke, inilah pola dasar dari simple present. Lanjut, beranjak ke verbs atau kata kerja yang digunakan. Dari pola dasar tadi bisa kita lihat bahwa verb yang digunakan dalam simple present adalah verb 1. Kita telusuri lebih jauh lagi. Oke, ini dia. Jadi simple present itu menggunakan verb 1 sebagai kata kerja utama, ya. Verb 1 merupakan kata kerja mandiri, ya, atau bisa langsung mengikuti subjek. Verb 1 dalam simple present diterapkan dalam kalimat nominal dan kalimat verbal. Dari pola yang barusan Mr. Bro tayangkan, mungkin sobat sudah mendapatkan gambaran, ya. Ada verb 1 untuk kalimat nominal dan ada verb 1 untuk kalimat verbal. Verb 1 yang digunakan pada kalimat nominal adalah to be bentuk present, yaitu are, am, is. Nanti pilihannya disesuaikan dengan subjek. Sedangkan verb 1 yang digunakan pada kalimat verbal ada 2, yaitu verb 1 biasa untuk subjek they, we, I, you, dan subjek jamak, dan verb 1 berakhiran s untuk subjek he, she, it, dan subjek tunggal. Lanjut. Ini ilustrasi atau contoh penerapannya dalam kalimat. Ya, misalnya dalam kalimat nominal, ya. She is very tired now. Dia sangat lelah hari ini. Oke, she adalah subjek. Is adalah kata kerja present dari to be. Dan very tired now adalah lain-lain. Contoh yang kedua, we are student. Kami adalah siswa. Contoh yang terakhir, I am in the library right now. Oke, sobat perhatikan di sini, ya. Semua bentuk to be present ini, ya, berubah-ubah menyesuaikan dengan subjeknya. Oke, pilih bentuk to be yang sesuai dengan subjek. Lanjut. Dan contoh pada kalimat verbal, she visits library every morning. Dia mengunjungi perpustakaan setiap pagi. Ini adalah verb 1 berakhiran s. Kenapa berakhiran s? Karena subjeknya she. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, we practice English every day. Kami melatih bahasa Inggris setiap hari.
Kata kerja practice sebagai kata kerja bentuk satu tidak berakhiran s di sini karena subjeknya we, ya. Dan contoh yang terakhir, I like music very much. Kata kerja like di sini sebagai verb satu juga tidak berakhiran s karena begitu ketentuannya, ya. Untuk like menggunakan kata kerja bentuk satu tanpa akhiran s. Bentuk verb satu yang digunakan harus sesuai dengan subjek, ya. Verb satu biasa dan verb satu berakhiran s. Mudah-mudahan kata kerja yang digunakan dalam simple present bisa dipahami, baik itu dalam kalimat nominal maupun dalam kalimat verbal. Lanjut. Setelah mengetahui kata kerjanya, mungkin akan semakin mumpuni kalau kita memahami keterangan-keterangan waktu yang digunakan dalam simple present. Nah, ini dia, ya. Oke, sebuah simple present biasanya menggunakan keterangan-keterangan waktu berikut. Oke, kita akan kerap menemukan kata every, ya, yang biasanya disambungkan dengan waktu. Contoh, every day, every month, every week, every year, every Friday, dan sebagainya. Every itu bermakna setiap. Posisinya biasanya every itu diletakkan pada awal atau akhir kalimat. Contoh, I go to fitness club every Friday. Keterangan waktu ini ada di akhir kalimat. Contoh yang kedua, every Friday I go to fitness club. Keterangan waktu ini ada di awal kalimat. Oke, selain every, kita juga kerap mendapatkan keterangan waktu berikut. Ya, oke. Always yang bermakna selalu, sometimes yang bermakna kadang-kadang, usually yang bermakna biasanya, frequently atau often yang bermakna sering, rarely atau seldom yang bermakna jarang. Nah, biasanya keterangan waktu ini diletakkan sebelum verb atau di awal kalimat. Contoh, I usually go to fitness club. Usually di sini diletakkan sebelum kata kerja go. Bisa juga di awal seperti contoh berikut ini. Usually I go to fitness club. Lanjut. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kata keterangan waktu berikut, ya. Once, ya, yang bermakna sekali. Ya, oke, ini adalah tingkat kekerapan, ya. Misalnya once in a week, sekali dalam seminggu. Once in a month, sekali dalam sebulan. Once in a year, sekali dalam setahun, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau twice itu 2 kali, ya. Twice in a week, twice in a month, twice in a year, dan sebagainya dan sebagainya. Kesananya menggunakan angka dan time. Misalnya 3 times in a week, 3 times in a month, 4 times in a week, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, posisinya biasanya diletakkan pada awal atau akhir kalimat. Contoh, I go to fitness club once in a week. Saya pergi ke pusat kebugaran sekali dalam seminggu. Once in a week, I go to fitness club. Sekali dalam seminggu, saya pergi ke pusat kebugaran. Dan sisanya, ini juga sangat lazim digunakan keterangan-keterangan waktu kekinian. Now, sekarang. Right now, sekarang juga. Today, hari ini. Tonight, malam ini. This morning, pagi ini. This evening, sore ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Contoh, I'm busy now. Saya sibuk sekarang. Now I'm busy. Sekarang aku sibuk. Baik, itulah keterangan waktu yang digunakan dalam simple present. Nah, dan ini yang terakhir, sobat perlu mengenal bentuk-bentuknya. Karena setiap kalimat itu dalam bahasa Inggris paling tidak diimplementasikan dalam 3 bentuk, yaitu afirmatif atau positif, menyatakan, negasi atau negatif, dan yang terakhir bertanya. Untuk lebih jauhnya kita lihat bentuk-bentuknya.
Nah, ini dia, ya. Oke, kita mulai dulu dengan bentuk simple present pada nominal sentence, ya, atau kalimat nominal. Oke, ketiga kalimat yang sobat lihat di tayangan ini dalam keadaan positif, ya. Oke, di sini sobat akan diperkenalkan dan melihat ilustrasinya bagaimana sebuah kalimat positif dalam kalimat nominal simple present itu berubah menjadi kalimat negatif. Oke, coba kita lihat kalimat yang pertama, I'm so busy today. Oke, ya. Begini perubahannya. Iya, untuk menegasi sebuah kalimat positif pada kalimat nominal cukup tambahkan keterangan not setelah to be, ya. Oke. Jadi I'm not so busy today. Saya tidak begitu sibuk hari ini. Lanjut dengan contoh yang kedua. We are so busy today. Berikut adalah perubahannya. We are not so busy today. Kami tidak begitu sibuk hari ini. Oke, dan yang terakhir, he is so busy today. Oke, lihat perubahannya. He is not so busy today. Dia tidak begitu sibuk hari ini. Oke, next. Oke, bagaimana simple present pada kalimat nominal ini dalam keadaan bertanya? Ya, oke, coba perhatikan. He is so busy today. Oke. Interrogatif yang dibahas di sini adalah interrogatif yang menghendaki jawaban yes or no, atau pertanyaan yang menghendaki jawaban ya atau tidak. Caranya ternyata mudah banget, sob. Ya, kalau kita lihat, ya, skemanya di sini ada perubahan posisi to be ke awal kalimat. Yang tadinya he is so busy today jadi is she so busy today. Oke, jangan lupa intonasinya, intonasi bertanya. Ya, dijawab yes he is. Now he isn't. Contoh yang kedua, they are very busy today. Kita lihat. Nah, are they very busy today? Yes, they are. No, they aren't. Oke, mungkin makin kepo kita lihat ke sini, ya. Nah, ternyata ada juga interrogatif yang menggunakan kata tanya dalam kalimat nominal. Cuman terbatas ya, sob, ya. Coba kita lihat penjelasannya di sini. Interrogatif dengan menggunakan kata tanya. Oke, caranya pindahkan posisi to be ke posisi sebelum subjek dengan diawali kata tanya dulu. Jadi sama dengan yang yes no question tadi, cuman diawali oleh kata tanya dulu. Nah, kata tanya atau question word yang paling memungkinkan digunakan dalam kalimat nominal cuma 3. How, what, dan where. Walaupun mungkin saja who yang masuk di sini sebetulnya. Ya, siapa? Gitu kan. How itu bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kondisi, ya. Oke, ini menanyakan sifat, ya. What, apa, itu untuk menanyakan status pekerjaan, ya. Biasanya jawabannya adalah benda, ya. Where, oke, di mana, untuk menanyakan keberadaan atau posisi, atau lazim disebut keterangan tempat. Oke, coba kita lihat ilustrasi kalimat berikut ini. He is in the library. Nah, itu dia. Misalnya ditanyakan kata library, jawabannya adalah library, di perpustakaan. Maka ini adalah menanyakan posisi atau keberadaan. Gunakan kata tanya where. Nah, tinggal begitu, ya. Where is he? Jawabannya in the library. Dia berada di perpustakaan. Di mana dia? Di perpustakaan. Nah, seperti itu. Ingat, kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya tidak boleh dijawab yes or no. Nggak bakal nyambung.
Kalau where is he dijawab yes he is, nggak nyambung ya. Oke, kita lihat. Dan ini adalah contoh yang terakhir ya sob ya. Oke, contoh ada kalimat they are very busy. Oke. Yang ditanyakan adalah very busy, sangat sibuk. Nah, ini menanyakan keadaan. Oke, makanya kata tanya yang digunakan kalau kita back lagi ya ke sini ya. Keadaan itu menggunakan how ya, bagaimana. Oke, ya, maka kalimat tanyanya akan seperti ini. How are they? Bagaimana mereka? Very busy, sangat sibuk. Oke, di sini adalah latihannya sebagai uji coba bagi sobat ya untuk bisa memodifikasi kalimat positif ke dalam bentuk kalimat yang lainnya yaitu interrogatif dan negatif. Oke, ini contoh aja ya. The man is angry with me, negatifnya. The man is not angry with me, interrogatifnya. Is the man angry with you? Yes, he is. No, he isn't. Oke, ya. Coba ya, kita coba. Sobat bisa melakukannya dengan membawa secari kertas dan menyalin. Oke, 4 soal yang pertama. Tugas sobat merubahnya dari kalimat positif menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Dan interrogatifnya cukup yes no question dulu. Silakan, saya kasih waktu. Dan ini nomor 1, my brother are teachers. Number 2, she is busy with her job. Number 3, they are disappointed with you. Number 4, Mr. Ujang is an English teacher. Oke, mudah-mudahan sudah disalin. Lanjut 4 berikutnya ya. Number 5, I'm satisfied with the service. Saya puas dengan pelayanannya. Number 6, we are concerned about it. Kami peduli dengan hal itu. Number 7, the girl is good at English. Gadis itu baik dalam bahasa Inggris. Number 8, it is good to watch TV at night. Adalah hal yang baik nonton TV di malam hari. Oke, mudah-mudahan sudah disalin ya. Oke. Baik, kita lihat yang berikutnya. Number 9, is it good to watch TV at night? Number 10, my bag is too expensive. Tas saya terlalu mahal. Number 11, my house is far from here. Rumah saya jauh dari sini. Number 12, the fruits are good to consume. Buah-buahan itu bagus untuk dikonsumsi. Oke, berikutnya. The match is very interesting. Pertandingan itu sangat menarik. Number 14, the conversation is simple. Percakapan itu sederhana. Number 15, Joe is always at work on time. Joe selalu ada di tempat kerja tepat waktu. Number 16, Mr. Tatang is at his office now. Pak Tatang berada di kantornya sekarang. Number 17, Ms. Ratna is in the classroom. Ibu Ratna berada di ruangan kelas. Number 18, Mr. Didi is our senior teacher. Pak Didi adalah guru senior kami. Joe is good at grammar. Joe baik dalam grammar. Number 20, Miss Nopi is absent today. Ibu Nopi absen hari ini. Wow, yang berikutnya ya adalah acak. Ya, silakan sobat perhatikan. Ya, soal-soal berikut ini 4 yang pertama ya. Perhatikan yang nomor 1 sudah disediakan the question are not too hard.
negatifnya. Gimana nih positifnya dan gimana interrogatifnya? Begitupun dengan number 2, hanya disediakan bentuk interrogatifnya saja. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Ya, bagaimana bentuk negatif dan bentuk positifnya? Number 3, disediakan bentuk negatifnya. I'm not sleepy. Number 4, disediakan bentuk interrogatifnya. Am I too young to marry? Yes, you are. No, you aren't. Oke, apa tuh? Ya, bentuk negatif dan bentuk positifnya. Oke, ya, ini kreatif banget karena kebanyakan kita melatih merubah itu dari positif ke negatif. Nah, dalam soal ini ya dibalik, ya bisa dari negatif dulu atau bisa dari interrogatif dulu. Oke, 4 berikutnya. Number 5 sudah disediakan. The closet is not out of order. Oke, negatifnya sudah disediakan. Number 6, interrogatifnya disediakan. Are you happy to hear that news? Ya, apakah kamu senang mendengar kabar itu? Oke, silakan bentuk negatif dan positifnya. Oke, yang terpenting sobat copy aja dulu ya soal ini. Bisa di screenshot ya. Oke, atau di kamera saja ya, dijepret. Number 7 sudah disediakan kalimat negatifnya. The story is not really boring. Oke, silakan positifnya bagaimana dan interrogatifnya gimana. Number 8, is the explanation too short? Apakah penjelasannya terlalu pendek? Oke, dan sebagainya dan sebagainya. Sobat bisa lihat di sini, silahkan dijepret aja sama kamera dan dilatih ya. Iya. Nah, sekarang kita beranjak ke materi simple present dengan menggunakan verbal sentence, dengan menggunakan kalimat verbal. Sepertinya agak kompleks ya di sini ya. Tidak sesederhana pada saat kita belajar simple present pada kalimat nominal ya. Oke, kita lihat negative form dari verbal sentence, di mana pada tayangan ini dikhususkan dulu bentuk negatif untuk subjek they, we, I, you dan subjek jamak ya, di mana kita membubuhkan auxiliary don't, singkatan dari do not, setelah subjek ya. Oke, berarti ini adalah untuk verbal sentence yang menggunakan verb 1 biasa atau tanpa akhiran s ya. Oke, contoh yang pertama, I like fishing. Negatifnya ya bubuhkan kata don't. I don't like fishing. Oke. We go to school every morning. Negatifnya we don't go to school every morning. Oke, dan yang terakhir, they go to their office every day. Negatifnya they don't go to their office every day. Semuanya pakai don't karena subjeknya ya. Oke, seperti tertera di atas di sini. They, we, I, you dan subjek jamak. Next. Oke, bagaimana kalau subjeknya she, he, it dan subjek tunggal? Maka bukan auxiliary doesn't. Ya, ingat. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau tadi mah I don't, you don't, we don't, ini mah pakai doesn't. She doesn't, he doesn't, it doesn't, my mother doesn't. Dan catatan kedua yang amat penting banget ya, kembalikan verb 1 berakhiran s tersebut ke bentuk dasarnya. Oke, lihat contoh yang pernah. She likes fishing. Ya, he likes fishing, likes-nya pakai s karena subjeknya he. Oke, bagaimana ketika kalimat ini konversi menjadi kalimat negatif? Oke, he doesn't like fishing. Perhatikan kata like sudah tidak pakai s lagi, ya, sesuai dengan aturannya ya di atas, di sana bisa dibaca ya. Oke, contoh yang kedua, she reads newspaper every morning. She doesn't read newspaper every morning. Ya, doesn't, read-nya kembalikan lagi ke bentuk dasarnya. Dari reads ada s-nya menjadi read. Mr. Chuchu teach English. Mr. Chuchu doesn't teach English. Yang tadinya teaches jadi teach.
setelah ada keterangan negatif doesn't. Lanjut. Oke, simple present dalam interrogative form. Simple present dalam kalimat bertanya. Kita khususkan dulu untuk yes no question dulu. Oke, dipilah-pilah lagi untuk yang subjeknya they, we, are, you dan subjek jamak, maka awali dengan auxiliary do. Contoh, I like fishing. Oke. Do you like fishing? Yes, I do. No, I don't. Contoh yang kedua, they speak English. Do they speak English? Yes, they do. No, they don't. Oke, mudah-mudahan ada gambaran. Lanjut. Simple present in interrogative form masih yes no question, tapi subjeknya she, he, it dan subjek tunggal. Maka awali dengan auxiliary does. Kemudian kembalikan verb 1 berakhiran s ke bentuk dasarnya dengan menghilangkan akhiran s atau es. Ya. Misalnya Ryan speaks English. Speaks-nya ada s-nya. Ya. Does Ryan speak English? Hilang s-nya. Yes, he does. No, he doesn't. Contoh yang kedua. Susan speak English. Does Susan speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Ya, speak-nya dihilangkan s-nya setelah ada does. Lanjut. Nah, ini dia ya bagian akhir yang paling penting dari simple present dengan menggunakan simple present dalam konteks verbal sentence, yaitu yang menggunakan question word atau kata tanya. Semua kata tanya bisa digunakan di sini, ya. Oke, what, who, whom, which, where, when, why, how many, how much, how often, how long, how far, how many times, how old, what time. Oke, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kata tanya how dan what itu bisa dikembangkan. Ya. How dengan menambah kata sifat. Misalnya how many, how often, how long, how far. Ya. Sedangkan what dengan menggunakan kata benda. Ya. What time, what book, what problem dan sebagainya. Oke, kata tanya itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Apa yang ditanyakan tinggal sobat lihat aja di sini, ya. Oke. Contoh, ya, present simple in interrogative sentence dengan menggunakan question word atau kata tanya untuk subjek they, we, I, you dan subjek tunggal. Awali dengan kata tanya, masukkan auxiliary do. Oke. Berikut adalah ilustrasinya. I like fishing. Oke, ditanyakan adalah fishing. Jawabannya nanti adalah fishing atau memancing. Oke. Fishing adalah kegiatan. Kata tanyanya what? What do you like? Ya, apa yang kamu suka? Fishing. Contoh berikutnya, they speak English fluently. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah fluently. Jawabannya adalah dengan lancar, dengan fasih, fluently. Ini nggak bakal jauh kalau jawabannya dengan fasih, berarti kata tanyanya adalah bagaimana? Oke. How do they speak English fluently? Ya. Dan yang terakhir, I live in Bogor. Oke, pasti yang ditanyakan di sini adalah tempat, ya. In Bogor, di Bogor. Makanya kata tanyanya untuk tempat itu adalah where, ya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? In Bogor. Oke, sobat semua, sepertinya ini adalah bagian akhir dari pembahasan tentang simple present dan sudah dikumpas tuntas banget ya di sini, mulai dari definisinya, dari fungsinya, dari kata kerja yang digunakan,
dari polanya, keterangan waktunya lengkap dengan bentuk-bentuknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi sobat yang kepo dan ingin memiliki software yang digunakan di sini, yaitu aplikasi berbasis PowerPoint, sobat bisa hubungi nomor WA yang tercantum di dalam deskripsi. Okay, thank you very much for your attention. And finally, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.